dari sini ya, tarik. Oke, yang depan. Ini mesin mobil ya, mobil Avanza tipe G 1300 cc. Ini aki, ini radiator, ini cadangannya, ini klakson, ini air wipernya, air pembersih kacanya ya. Saya ulangi, ini aki, ini radiator, cadangannya, ini klaksonnya, ini wiper pembersih kaca ya. Nah, ini saringan udara atau saringan mesinnya. Kemudian ini minyak rem. Ini namanya master rem, ini minyak rem. Di dalam ini penampungnya ya. Oke. Kemudian ini oli mesinnya. Cek takaran olinya dari sini nantinya. Kemudian ini namanya karet pambel. Ini dinamo. Nah, kemudian kalau ini namanya filter oli ya. Kalau ini perangkat daripada AC ya. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu. Mobil ya bang ya, kalau nanti kita sudah bawa mobil atau mengendarai mobil, punya mobil sendiri ataupun mobil yang rutinitas kita pegang dari kantor atau apa ya, mobil itu memang harus terawat luar dalam. Begitu juga dengan mesin. Jangan mesin tuh ibaratnya kita misalnya bawa mobil itu ke lokasi misalnya daerah yang berlumpur, otomatis nanti kan percikan becek itu kan di mesin itu pasti ada. Artinya ya harus kita bersihkan pagi-pagi ya. Jangan banyak percikan lumpur itu tidak pernah kita bersihkan, nanti dia bekarat, nanti tidak baik juga bagi perangkat-perangkat mesinnya ya. Boleh dicuci, boleh, tidak jadi masalah bang, tapi usahakan mesin itu sedang dalam keadaan dingin pagi-pagi ya. Kita siram dulu, dah tuh kita sampokan mana yang kotor kan begitu kan. Dah tuh kita siram, dah tuh kita lap pakai lap yang bagus ya, atau kanebo ya. Nah gitu. Nah, kemudian ini aki terbagi dua jenis. Ada aki basah sama aki kering. Aki kering ini sama dengan aki basah, yang penting mobil itu sering dipanasin ya. Setidaknya 10 menit atau 15 menit. Mobil itu harus dipanaskan setiap hari, walaupun ibaratnya mobil itu tidak bergerak. Jadi dia ngecas, kemudian performa daripada mesin itu baik kalau sering dipanasin ya. Nah, ini aki kering. Aki kering ini ya, ini kalau warna hijau ini berarti dia dalam keadaan masih baik ya. Kalau hitam kurang baik, kalau sudah putih ini soak lah ya. Sudah kurang, tidak bagus ya, layak diganti ya. Nah, ini masih hijau kan warnanya kan. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau seandainya kita membuka aki, buka dari sini, buka dari sini, buka di sini kan ada bautnya ya. Lepas, dah tuh pasang lagi harus sesuai. Ini min, ini plusnya ya. Jangan terbalik nanti konslet dia ya. Paham ya? Siap. Jangan terbalik. Kalau kita orangnya pelupa, dipoto dulu ya. Nanti pasangnya harus sesuai ya. Min dengan plus ya. Dah tuh dikunci mati ya. Yang trek ya. Oke? Siap. Nah, kalau aki basah, kalau setiap minggunya dia berkurang airnya atau setiap bulan airnya berkurang, ditambah, diisi ya. Dia ada 6 bidang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibuka ya airnya ya, tempat airnya. Beli air aki itu ada di bengkel tuh, harganya kurang lebih 8 atau 9 ribu ya. Diisi sendiri pakai corong kecil ya, diisi ya. Jadi dia ada takaran sedang, minimal, sedang sama maksimum ya. Sesuai garis saja ya, jangan sampai tumpah-tumpah ya. Oke? Oke, ini air radiator. Jangan dibuka pada saat panas ya. Nanti kalau kita buka gini takutnya muncrat kena tangan kita, betul atau ya tak baik ya. Kemudian kalau kita mau cek barang ini ya, pada saat mesin itu belum dinyalakan, pada saat dingin lah ya. Jadi kita cek masih atau berkurangnya air radiatornya, kita yang nambah ya. Artinya kita belilah untuk cadangan di rumah, beli air radiator itu harganya ya sekitar 50.000 lah atau di bawah itu. Berbagai macam merek, yang penting untuk air radiator ya. Nah, gitu. Apa fungsi air radiator? Pendingin mesin. Jadi kalau air radiator itu
berkurang atau sudah mau habis, nanti dia panas bang. Itu yang membuat mobil itu berasap dan bisa mengakibatkan apa namanya kebakaran. Oke, karena dia panas dan dia membuat mesin itu ngejim, mogok ya. Oke. Jadi usahakan ini harus dicek ya setiap sebulan sekali ya. Begitu juga cadangannya ya. Oke. Nah, ini dicek. Ya, ini garis rendah nih, full ya. Nah, itu ini pun berkurang, nanti saya isi nanti yang ini. Oke. Ya. Ini putar ke kiri, ke kanan kunci ya bang ya. Kalau kita pergi keluar kota, lampu indikator menunjukkan bahwa ini tekanannya berkurang panas ya. Berarti ada yang berkurang airnya ya. Isi pakai air bersih juga boleh. Untuk apa nama dalam keadaan darurat. Boleh. Air aqua boleh ya. Boleh, ya. Tapi kalau seandainya kita ada bawa air radiator itu lebih bagus. Oke, sip. Siap. Bisa dipahami? Nah, kemudian ini namanya klakson. Kalau klakson nggak mau hidup, biasanya akinya tekor. Tapi kalau akinya masih bagus, dia nggak mau hidup, berarti ada masalah. Berarti kabelnya ada yang putus atau dinamonya yang tidak baik ya. Bermasalah di situ. Ini wiper. Wiper ini pembersih kaca ya, airnya ya. Di dalamnya air sampo ya. Air sampo ada jual di bengkel itu ya, belasan ribu harganya. Ataupun kita isi air sama sampo ya. Ya. Kalau seandainya kita mengaktifkan wiper tak mau jalan, biasa nih masalahnya di sini. Dinamonya ada masalah ya. Oke. Nah, kemudian ini namanya saringan udara atau saringan mesin. Ya. Ya. Oke. Ini saringan udara atau saringan mesin. Jadi kalau ini sudah jelek seperti ini seharusnya diganti ya. Oke. Ini kalau di Sintang ini kurang lebih harganya 100 ribuan lah harganya. Ini disemprot nih pakai kompresor. Oke. Nah, jadi harus selalu bersih lah ya. Apa namanya yang seperti ini ya. Harus kita cek. Kemudian ini namanya oli mesin ya. Oli mesin. Ini untuk mengetahui oli itu bagus atau enggak dari sini ya. Nah, ini. Oke. Ya. Dan ini namanya master rem. Ini namanya minyak rem. Buka ya ditambah kalau minyak remnya berkurang ya. Ini kayak minyak makan ya, bening ya. Ya, minyak rem itu ada jual di bengkel harga 35.000 atau 50.000 ya. Ya, harganya variasi lah ya. Kita isi kalau kurang ya, karena fungsi minyak rem itu pelumas pada saat kita nijak rem. Kemudian ini namanya master rem. Master rem itu akan mudah rusak apabila kita sebagai pengemudi nijak rem tuh terlalu kuat gini. Ini jebol nanti karena di dalam ini ada piston. Oke? Siap, Bang. Dia akan nabrak rumahnya sendiri. Ujung-ujung kita nijak rem tuh nggak mau makan atau jebol. Ya, kalau rem ada masalah biasanya masalahnya di sini. Ya, oke. Kemudian ini namanya karet pambel ya, pambel. Kalau dari bentuk fisiknya sudah terkelupas ya, ganti ya. Kalau sudah 1 tahun lebih usianya biasanya terkelupas, diganti ya, karena itu membantu kinerja mesin ya dengan AC dinamonya ya, oke. Ya. Nah, kemudian ini namanya filter oli ya. Oke. Itu filter oli ya. 6 bulan sekali ganti ya barang itu ya. Oke. Paling lama. Oke, Bang Rizky sama Bang Sofian, ada yang mau ditanyakan? Sip. Nah, saya ulangi lagi ya biar tambah ingat ya. Ini aki ya, membantu kelistrikan ya. Ini radiator. Ini rumah radiatornya. Kalau pernah tabrakan dia bocor harus cepat diganti nih. Ya. Ini cadangannya ya. Oke ya, dicek ya. Sebulan sekali ya. Ini klaksonnya, ini wipernya ya. Kalau kurang ditambah ya. Nah, kemudian ini saringan udara atau saringan mesinnya sebulan sekali pas ke bengkel pas ganti oli dibersihkan. Bilang mekaniknya tolong bersihkan. Begitu juga bannya kalau kurang anginnya dicek ya. Kalau saya tekanan bannya 30 atau 28. Jadi semuanya menyesuaikan 4 ban ya. Pas di bengkel itu dicek semua. Bannya, saringan udaranya, saringan mesinnya, air radiatornya, semuanya dicek ya. Begitu juga pada saat ganti oli ya. Oke, jadi kita nggak bolak-balik. Paham? Nah, kemudian ini minyak remnya, ini master remnya, oli mesinnya ya, pambel, karet pambel,
ya. Ini Filter oli. ya, oke. Ya. Dan ini harus dijaga kebersihannya ya. Oke, sip. Siapa? Oke ya, terima kasih ya. Moga bermanfaat ya. Oke, Bang.